Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, serta terkhusus anak-anakku yang mahasiswa baru yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan PK2MB ini. Yang pertama, Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadikan Fakultas Teknik ini nanti tempat rumah kedua kalian, setelah rumah kalian, tempat menimba ilmu 3-4 tahun bahkan 5 tahun ke depan untuk masa depan kalian. Perlu Bapak sampaikan bahwasanya mahasiswa itu adalah maha dari kesiswaan, Jadi Anda itu sudah menjadi maha dari siswa, Jadi tidak lagi sama dengan waktu Anda SMA dulu, Dalam kemahasiswaan ini Anda nanti akan disuguhkan beberapa mata kuliah dalam bentuk nanti sistem kredit semester. Jadi kalau untuk S1 ini nanti antara 144 sampai 160 SKS. Nanti tergantung dari masing-masing prodinya. Nah, kalau untuk SMA nanti Anda itu sudah diprogram 3 tahun selesai. Tapi kalau untuk mahasiswa ini Anda diberikan SKS yang Anda kejar untuk diselesaikan segera. Makanya nanti satu angkatan ini ada yang selesai 3,5 tahun, ada yang selesai 4 tahun, ada yang 5 tahun bahkan ada yang 7 tahun. Tergantung Anda menyelesaikan SKS itu seberapa lama, Jadi Bapak contohkan misalnya di semester 1 Anda semuanya mendapat 18 SKS. Nah, Anda kejarlah indeks prestasi Anda. Kalau misalnya nanti Anda mendapatkan IP 3,5 sampai 4,0, Anda nanti akan dapat 24 SKS untuk semester 2. Dan seterusnya, kalau IP itu besar terus, nanti akan dapat SKS yang besar, yang banyak. Dan itu akan tentu saja akan cepat menyelesaikan pekerjaan Anda. Begitu juga sebaliknya, Kalau di semester 1 Anda diberikan 18, terus nanti IP-nya di bawah 2,0, berarti nanti Anda cuma dapat 12 SKS, separuh dari 24. Nah, tentu saja nanti selesainya juga plus kali 2, Kalau yang 2/24 dan tadi selesainya 3,5 tahun, kalau yang setiap semesternya dapat 12 SKS berarti 7 tahun selesainya. Nah, jadi tidak sama seperti SMA yang sudah diprogram 3 tahun. Nah, itulah dari sekarang start itu harus Anda mulai. Nah, itu anak-anakku sekalian. Terus yang Bapak ingin sampaikan bahwasanya Anda harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari sekian banyak anak-anak yang masuk SD, sekian juta orang yang masuk SD, tapi hanya sekian ribu yang bisa kuliah atau ke kampus. Jadi Anda bersyukur sehingga Anda punya kesempatan untuk menjadi pemimpin negara ini di masa yang akan datang. Nah, anak-anakku selain itu
Bapak ingin sampaikan ya, bahwasannya sedini mungkin ya, Bapak sampaikan bahwa mahasiswa itu yang ditonjolkan adalah pengembangan diri ya. Jadi selalu saya berulang-ulang menyampaikan ya di momen tertentu kepada mahasiswa ya. Saya mencontohkan kalau misalnya anak SD itu 100% itu pengetahuannya bersumber dari guru, cara menulis, cara berhitung ya, cara membuat karangan dan lain-lain ya. Itu 100% dari guru. Kalau sudah SMP, pengembangan diri itu sudah ada ya, pengembangan diri itu sudah ada. Jadi 25% pengembangan diri, 75% dari guru. Jadi tugas guru itu sudah berkurang, 25%-nya Anda berkembang sendiri ya. Jadi bisa mencari informasi pengetahuan itu dari, sudah bisa kan, anak SMP sudah bisa bermain HP, mencari informasi di Google ya, atau mungkin ikut ekstrakurikuler dan lain-lain. Itu ada porsinya 15% seperti itu. Kalau Anda sudah SMA, sudah 50-50, jadi sudah 50% Anda sekolah, dapat kuliah, dapat pengetahuan dari kelas, 50%-nya Anda mengembangkan diri ya. Jadi Anda mungkin sudah ikut bimbingan belajar, Anda sudah ikut les bahasa Inggris dan lain-lain, dan itu sangat diperlukan ya untuk era-era sekarang ini. Nah, kalau sekarang sudah kuliah, tugas dosen itu hanya 25%. Ya, 75%-nya Anda harus mengembangkan diri. Ya, jadi belajar di kampus itu memang tidak semuanya diberikan, tidak cukup waktu, ya. Dan rugi kalau Anda tidak mengembangkan sendiri. Ya, jadi Anda harus tidak hanya kuliah di dalam kelas, Anda juga harus kuliah di luar kelas. Tidak hanya kampus kos-kosan, tapi Anda juga harus mengembangkan diri. Ya. Bisa di mana saja. Pengetahuan itu bisa diambil dari mana saja, kapan saja. Makin banyak Anda belajar, makin banyak Anda tidak ketahui. Ya. Jadi jangan mengharapkan pengetahuan kalau misalnya kuliah dalam satu program studi, ilmunya itu dari dosen-dosen itulah. Jangan. Anda harus mencari sendiri tambahannya, ya. Karena dari dosen-dosen itu hanya 25%. Begitu juga untuk S2 ya, berkurang lagi presentasi. Kalau nanti Anda keluar S2 sudah 15%, sudah 15% tugas dosen itu. Kalau S3 cuma 5% dosen itu. Selebihnya dari mahasiswa itu sendiri. Ya. Makanya metode pembelajaran kita itu sekarang harus ya diharapkan untuk diterapkan metode SCL, Student Centered Learning. Jadi pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau Anda cuma mengharapkan pengetahuan dari dosen. Jangan disalahkan nanti dosen-dosennya ya. Dosennya cuma memberikan pengetahuan hanya pendahuluannya saja, hanya kulit-kulitnya saja. Dan kalau Anda ingin berkembang, Anda harus mengalaminya lebih dalam lagi. Ya, jangan cukup dengan apa yang diberikan dosen. Ya, kuliah itu di mana sama saja. Ya, jadi kalau saya katakan tadi, masa depan Anda itu tergantung pada Anda sendiri. Anda sudah dewasa, ya. Anda sudah jadi maha dari siswa, ya. Jadi Anda harus bisa mencatat
ya di dalam memori Anda, bahwasanya Anda harus selesai 3,5 tahun. Anda harus setelah itu bekerja, terus Anda setelah itu banyak berkarya, ya. Nah itu jadi target, ya. Jadi mulailah dari sekarang, target itu dicarikan. Dimanapun kuliah itu sama, ya. Saya pernah merasakan kuliah di sini, saya pernah merasakan kuliah di Jawa, di Gajah Mada, pernah juga saya merasakan kuliah di luar negeri. Sama, ya. Sama, ada juga dosen yang tidak masuk, ada juga yang dosen cuma memberikan tugas. Nah, tinggal tergantung kita menindaklanjutinya. Kalau saya diberikan hanya seperti ini, jangan senang. Oh, berarti saya harus belajar di rumah. Ya, saya harus mendapat pengetahuan itu di rumah. Jangan cukup puas dengan apa yang Anda dapatkan di bangku kuliah. Ya, Anda harus berkembang. Saya menginginkan Anda itu nanti mempunyai keahlian, ya, 2 track, ya, track akademik dan track kepemimpinan. Jadi bayangkan Anda itu nanti kehidupan Anda itu 20 tahun yang akan datang. Jadi apa Anda nanti? Ya, kalau saya dan Bapak Ibu yang ada di sini itu mahasiswa 20 tahun yang lalu, ya, 15-20 tahun yang lalu. Ini yang kami temukan. Kemudian sekarang ini era 4.0. Nah, Anda harus berpikir apa sih yang akan terjadi 20 tahun yang ke depan. Ya. Jadi ini adalah eranya Bapak Ibu yang ada di depan. Era kalian nanti harus dipersiapkan dari sekarang karena cepat sekali berubah. Nah, jadi kalau Anda tidak menambah pengetahuan itu, ya, hanya cuma mengandalkan ruang kelas, ya, Anda tidak akan bisa bersaing, ya, karena persaingan ke depan makin berat, ya. Dimulailah dari sekarang. Persaingan itu nanti bukan hanya sesama kalian yang ada di sini, tapi akan nanti bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang ada di Palembang, baik negeri maupun swasta, yang ada di nasional, bahkan yang di luar negeri. Ya, kalau Anda nanti tidak menjadi lulusan yang mempunyai nilai plus, Anda sulit untuk berkompetisi. Ya. Jadi Bapak camkan dari sekarang. Ya. Jadi dari sekarang harus membuat catatan sendiri, ya. Apa yang harus saya kerjakan sehingga nanti saya harus selesai, ya, dalam 3 tahun setengah. Ya, 3 tahun setengah ini bisa selesai ke satu itu, ya. Dan bisa juga selesai 7 tahun. Lewat dari 7 tahun, otomatis namanya berhati sendiri, ego. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, jangan pesimis, ya, jangan menganggap ada perbedaan. Ya, mahasiswa itu sama, ya, dimanapun sama. Yang tergantung nanti Anda membangun isi otak Anda sendiri. Ya. Jadi jangan pesimis dengan yang sekarang, tapi optimis, ya, dengan kedepannya. Ya. Masa lalu biar berlalu. Sekarang saya sudah di Muhammadiyah, saya sudah jadi mahasiswa Muhammadiyah, saya songsong masa depan saya. Ya. Jadi ke depan itu yang harus Anda persiapkan sebaik-baiknya. Ya. Nah, anak sekalian, mungkin kemarin sudah disampaikan
oleh Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ya, bahwasanya apa itu Muhammadiyah? Ya. Jadi kalau Anda memang basicnya kemarin dari SMA Muhammadiyah pasti sudah tahu, ya. Tapi kalau ada yang bukan dari Muhammadiyah, ya mungkin masih bertanya-tanya. Ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah Muhammad dan Yahya seperti yang disampaikan kemarin. Jadi artinya apa? Pengikut Muhammad. Ya. Jadi saya cerita sejarah sedikit ya. Dari tahun 1912 ke bawah, ya. Nah itu kayak Ahmad Dahlan itu melihat, ya, di sekitar Jogja, tempatnya di daerah Oman gitu ya, Oman. Tempat saya dulu mondok waktu saya kuliah di Gajah Mada. Nah itu apa? Ajaran Islam itu sudah membaur, sudah tidak berdasarkan syariatnya lagi. Jadi tidak bersumber pada Al-Quran dan hadis lagi. Ya. Jadi sudah membaur dengan ajaran Kristen, sudah ada membaur juga dengan ajaran Hindu, ya. Sehingga itulah yang menggerakkan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengembalikan ke Marwan, mengembalikan ke ajaran yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Makanya berdirilah Muhammadiyah tahun 1912, tepatnya 18 November. Ya. Berdirilah itu untuk supaya ya, umat Islam itu menerapkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak berdasarkan yang lain. Ya. Jadi Muhammadiyah itu bukan suatu agama, tapi suatu pergerakan, ya, perserikatan. Ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Ya. Jadi tidak berdasarkan mazhab, ada Maliki, Hambali, Syafi'i, tidak. Dia mazhabnya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak mengacu ke sana. Ya. Jadi ada juga yang apa namanya NU, ya, Nahdlatul Ulama. Nah itu beda lagi. Ya. Nah kalau Muhammadiyah seperti itu. Jadi intinya Muhammadiyah itu adalah pengikut Muhammad, bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan melakukan apa yang dikerjakan Muhammad. Ya, selain itu tidak dikerjakan. Kalau tidak yang dikerjakan Nabi Muhammad kita dan tidak bersumber pada Al-Quran dan hadis, itulah yang sering kalian dengar namanya bid'ah. Ya. Nah itu saja. Jadi kalau Islam itu tetap sama, tapi penerapannya saja yang mungkin berbeda. Ya. Nah itu yang mungkin Bapak perlu tanamkan sedikit mungkin. Nanti kalian ditanya kuliah di Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah, tahun berapa berdirinya, siapa pendirinya, nanti tidak tahu. Ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi sasaran dari Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu tadi, ya. Dan perguruan tingginya sama dengan nasional, jadi kurikulumnya sama dengan kurikulum nasional. Kalau program studi teknik kimia, ya, kurikulumnya sama dengan program studi teknik kimia UNSI, ya, secara nasional. Semuanya sama. Nah, UNSI, di UGM, di ITB sama kurikulum nasional. Nah, kita ada penambahan plus, ya, penguatan dari keagamaan kita. Makanya harapan Ahmad Dahlan itu nanti kita itu menjadi apa? Lulusan yang unggul dan Islam, ya. Jadi selain bisa bersaing secara nasional, Anda juga menjadi lulusan yang Islam. Ya. Nah itu, ya, anak-anakku sekalian. Nah jadi perguruan Muhammadiyah itu bukan punya pribadi, ya, jadi punya perserikatan. Jadi kita ada 171 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, banyak kan? Jadi
Kalau mau bangkrut itu tidak akan mungkin, karena dia diayomi oleh suatu perserikatan. Ya. Bahkan sudah ada di perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah ada di luar negeri, di Malaysia, di Australia, ya, perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Ya, kalau kalian melihat perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar seperti Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Solo, Surakarta, Muhammadiyah Malang, itu rankingnya itu di atas perguruan tinggi negeri, ya, yang standar. Bahkan UNSI pun kalah, ya. Jadi swasta negeri itu hanya kata-kata, ya. Proses dan kualitasnya itu tergantung daripada kita sendiri, ya. Jadi itu mungkin yang perlu Bapak juga sampaikan, dan sebagai pengetahuan Anda yang harus Anda persiapkan selama di waktu kuliah ini nanti, Anda pertama harus belajar bahasa internasional, ya. Karena era Anda nanti 20 tahun ke depan. Sekarang saja kalau tidak bisa berbahasa internasional, Anda akan ketinggalan informasi. Ya. Era globalisasi ini, pengetahuan itu dari mana saja. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui atau menyerap pengetahuan kalau Anda tidak mengerti apa yang disampaikan orang? Ya. Jadi bahasa internasional, bukan bahasa asing, ya. Kalau bahasa asing itu ya bahasa yang digunakan oleh orang-orang asing, gitu ya. Tapi bahasa internasional itu bahasa punya pemersatu, ya. Jadi informasi itu biasanya digunakan dimanapun Anda keluar negeri sana. Kalau Anda bisa berbahasa internasional, Anda tidak akan bermasalah. Ya. Informasi itu bisa Anda cepat dapat dan bisa juga Anda sebarkan kalau Anda bisa berkomunikasi dengan dunia. Ya. Jadi sekarang ini bukan eranya hanya regional atau nasional, tapi sudah global. Ya. Jadi Anda harus mempunyai keahlian bahasa Indonesia. Dan yang lain juga Anda harus mengikuti perkembangan. Ya. Jadi kejarlah ilmu yang terdepan. Ya. Jadi pengetahuan yang selalu berkembang itu Anda harus ikuti. Ya. Dosen-dosen Anda yang ada di sini pun mengajarkan pengetahuan terbaru, terdepan. Tidak belajar dari pengetahuan terbaru. Jadi pengetahuan terbaru itu adalah pengetahuan untuk sebagai referensinya saja. Ya. Jadi kalau ada pengetahuan yang berubah, Anda bisa tinggalkan yang lama. Anda gunakan yang terbaru. Ya. Nah, itu yang jadi Bapak pesankan dengan sangat, ya, ikuti perkembangan zaman. Jadi apapun yang berkembang di dunia tadi, Anda bisa menyerapnya, Anda bisa menyebarkannya karena Anda bisa berbahasa internasional, dan pengetahuan yang terbaru tadi Anda bisa serap karena Anda bisa berkomunikasi. Ya, ya, jadi itu yang Bapak sedini mungkin ingin sampaikan. Ya, jangan sampai nanti terlena cuma mengejar indeks prestasinya saja dengan segala cara, ya. Tapi setelah lulus nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya apa? Ya, tidak bekerja, tidak diakui masyarakat. Akhirnya apa? Pengangguran. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi Anda itu dikirim oleh Bapak Ibu Anda di sini dengan harapan menjadi lebih baik dari mereka, menjadi pemimpin
di masa yang akan datang. Ya. Jadi itu saja yang Bapak ingin sampaikan, pesankan kepada Ananda sekalian, jangan sampai nanti terlena ya dengan status mahasiswa. Dan Anda juga sekarang ini tidak lagi ya, kalau misalnya seorang sarjana teknik elektro ya, cuma menguasai elektronya saja ya. Sekarang dituntut untuk apa? Untuk bisa mengetahui semua. Jadi kalau bisa sarjana teknik elektro tapi bisa mengetahui sedikit ataupun banyak masalah bagaimana sih membuat bangunan yang bagus. Harus mengetahui juga bagaimana membuat jalan yang benar sesuai struktur ya, prosedurnya. Bagaimana juga cara mengoperasikan atau jaringan internet dan lain-lain. Jadi Anda itu dituntut untuk multidisiplin walaupun basic saudara teknik elektro. Ya. Karena banyak ya sekarang sarjana teknik elektro bekerja di bank, bekerja di perkebunan. Ya. Jadi tidak mengharuskan Anda itu nanti sarjana teknik elektro bekerja di PLN. Semuanya bekerja di PLN dong. Jadi gimana lagi ya, mau terlalu banyak kan? Jadi tidak seperti itu. Jadi sarjana itu adalah pola pikir yang dituntut. Makanya proporsi kepemimpinan itu lebih besar daripada proporsi akademik. Ya. Jadi hard skill itu lebih kecil proporsinya daripada soft skill. Jadi soft skill itu yang harus kalian perbesar. Bisa berbahasa Inggris, bisa mempunyai sertifikat ya, keahlian di luar prodinya ya. Nah itu yang mungkin akan menjadi modal kalian untuk berkompetisi 5 tahun ke depan. Dan Anda berkarya atau nanti era kalian itu adalah 15 tahun, 20 tahun ke depan. Ya. Nah mungkin itu saja yang sedikit Bapak ingin sampaikan ya, sedini mungkin sebagai nasihat dan pesan ya untuk Anda sekalian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti yang tadi sebelum saya tutup ya, saya akan membacakan 3 pantun dari panitia ini. Beli sepatu warnanya biru, dipakai sekolah di hari Rabu. Selamat datang mahasiswa baru, datang dengan semangat baru. Nama pahlawan Parti Gajah Mada. Jadi pelajaran sesi kedua. Kejarlah impian di masa muda agar tak menyesal di hari tua. Yang terakhir, ada intan, ada berlian. Keduanya dibasuh air raksa. Senang bertemu kalian, para pejuang penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.